Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Ini tentang kepemimpinan dan keyakinan di tengah tekanan yang hebat banget. Sebuah cerita yang mungkin akan menantang cara kita memandang apa itu kesetiaan sejati. Kita mulai dengan kutipan yang kuat sekali ini ya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Wow, ini bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah komitmen yang mendalam, yang melampaui kepentingan diri sendiri. Nah, prinsip inilah yang menjadi detak jantung dari tokoh yang akan kita bahas. Jadi, di bagian pertama ini, yuk kita kenalan dulu dengan sosok bernama Samuel Lam. Beliau ini seorang pendeta gereja rumah di Guangzhou, Tiongkok. Seseorang yang dikenal bukan karena kemewahan atau sorotan media, tapi karena kesetiaannya yang nggak tergoyahkan sama sekali. Nah, disinilah kita ketemu sama sebuah misteri. Coba dibayangin, gimana ceritanya seorang pemimpin yang bolak-balik masuk penjara, komunitasnya malah jadi makin kuat dan makin bertumbuh. Aneh kan? Inilah paradoks yang jadi inti dari kekuatan kepemimpinannya. Coba lihat tekanan-tekanan yang dia hadapi. Ini bukan tantangan biasa loh. Ditangkap berkali-kali, dipenjara selama lebih dari 2 dekade, selalu diawasi gerak-geriknya. Tapi yang paling luar biasa dari semua ini, dia nggak pernah lari. Dia tetap tinggal di sana. Setiap pemimpin ketika berhadapan dengan krisis pasti ketemu dilema ini, pilih selamatkan diri sendiri atau tetap setia sama tugas buat orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat gimana Samuel Lam menghadapi ujian ini. Nah, ini dia perbandingannya. Kontras banget ya. Ada 2 tipe pemimpin. Di satu sisi, ada si pekerja upahan. Begitu ada bahaya, dia langsung kabur, yang penting dirinya selamat. Tapi di sisi lain, ada gembala sejati yang justru berdiri di antara ancaman dan kawanannya. Pilihan inilah yang benar-benar mendefinisikan kepemimpinan sejati. Dan inilah yang jadi landasan keyakinan Samuel Lam. Konsep gembala sejati ini akarnya dalam sekali. Ini tentang pengorbanan, bukan soal posisi atau keuntungan pribadi. Penting nih untuk kita pahami, Samuel Lam itu bukannya nggak merasa takut. Tentu saja dia takut. Siapa yang nggak takut di penjara? Tapi keyakinannya pada panggilannya itu jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan segala konsekuensi. Nah, itulah definisi keberanian yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian berikutnya. Kita akan lihat gimana kepemimpinan sejati itu ternyata nggak bisa dibatasi oleh tembok penjara sekalipun. Jadi, apa yang terjadi ketika sang gembala justru dimasukkan ke dalam penjara? Kutipan ini benar-benar menggambarkan situasinya dengan sempurna. Meskipun pembawa pesannya dirantai, pesannya itu sendiri bebas, terus menyebar. Penjara mungkin bisa mengurung tubuhnya, tapi sama sekali nggak bisa mengurung pengaruh imannya. Terus gimana caranya dia tetap memimpin dari balik jeruji besi? Ternyata penjara itu bukan akhir dari pelayanannya, tapi malah jadi panggung yang berbeda. Dari dalam sel, doanya untuk jemaat terus mengalir tanpa henti. Imannya menjadi api yang justru menyemangati orang lain dari kejauhan. Dan ironisnya, pengaruhnya sebagai teladan iman malah jadi makin kuat. Nah, ini pertanyaan refleksi buat kita semua nih. Penjara kita mungkin bukan penjara fisik ya kan? Bisa jadi itu kesulitan, keterbatasan, atau tekanan berat yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tetap setia di tengah penjara kita masing-masing? Sekarang, mari kita lihat dampaknya. Apa sih hasil dari semua penderitaan dan kesetiaan ini? Jawabannya ada pada karakter komunitas yang ia pimpin. Disinilah kita melihat kekuatan dari sebuah teladan yang hidup. Jemaatnya itu nggak cuma dengerin apa yang dia katakan, tapi mereka melihat langsung bagaimana dia hidup. Dan pada akhirnya, cara hidup itulah yang mereka tiru. Inilah hasilnya. Jemaatnya jadi punya contoh nyata tentang iman yang nggak goyah. Mereka belajar bahwa iman sejati itu justru diuji dalam kesulitan. Hasilnya, sebuah komunitas yang dewasa dan kuat, bukan yang harus selalu dimanjakan. Dan inilah inti dari warisannya. Kata-kata itu bisa menginspirasi, tentu. Tapi kehidupan yang dijalani dengan konsisten, itulah yang benar-benar membentuk karakter sebuah komunitas. Tindakan itu, suaranya jauh lebih keras daripada ribuan khotbah. Di bagian terakhir ini, kita akan bertanya, apa sih motivasi utama di balik ketekunan yang luar biasa ini? Apa yang bikin seseorang rela menanggung semua itu? Jawabannya ada pada cara dia mendefinisikan ulang kata ganjaran atau sukses. Bagi Samuel Lam, kesuksesan itu nggak diukur pakai standar dunia. Pandangannya jauh ke depan, tertuju pada sebuah upah yang benar-benar berbeda.
sebuah penghargaan abadi yang jauh melampaui pengakuan dari manusia. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada penghargaan duniawi, pujian, kenyamanan, keamanan. Di sisi lain ada ganjaran final, perkenanan Tuhan, mahkota yang kekal, dan warisan kesaksian hidup yang tak ternilai. Samuel Lamb dengan sangat jelas memilih yang kedua. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah melihat kisah Samuel Lamb, kita jadi tertantang untuk bertanya pada diri sendiri. Di tengah tekanan dan berbagai pilihan dalam hidup kita, seperti apa sih wujud kesetiaan yang sejati itu?